Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, karunia sehingga hari ini kita hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa dalam pandangan rahmat kasih sayangnya Allah dan senantiasa dalam nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi
yang telah menunjukkan jalan kebaikan kepada kita, Nabi yang telah menuntun kita dengan modal wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari lembah kesyirikan ke alam yang penuh dengan hidayah, ketauhidan, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, setelah sebulan kita ditempa, kita digembleng, kita dididik oleh bulan suci Ramadan, saatnya hari ini kita mengevaluasi diri. Adakah pendidikan sebulan ini berhasil atau tidak? Saatnya kita mendapatkan gambaran berapa nilai yang kita dapatkan sebulan Ramadan. Minimal ada 3 kemenangan yang diraih oleh orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah kemenangan spiritual. Yang kedua, kemenangan emosional. Dan yang ketiga, kemenangan intelektual. Kemenangan spiritual adalah kemenangan jiwa. Jiwa yang menang adalah jiwa yang selalu bersih, suci dari berbagai penyakit-penyakit jiwa atau penyakit hati, yaitu syirik, sombong, hasad, dengki, dan berbagai penyakit-penyakit jiwa yang lain. Itulah sebabnya kata Allah dalam Al-Quran, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah menang, telah beruntunglah mereka-mereka yang mensucikan jiwanya, dan kalah serta merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Karena itu hari ini kita pertahankan kemenangan. Berhenti iri hati, berhenti dengki, berhenti hasad, sombong, angku, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kalau Idul Fitri artinya kembali suci, maka kalau ada orang di Ramadan dia tawaduk, rendah hati, selesai Ramadan kembali sombong, merasa paling hebat, itu namanya Idul Kibri, kembali sombong. Kalau di Ramadan dia kikir, bakhil, di Ramadan dia pemurah, dia rajin bersedekah, selesai Ramadan kembali kikir, itu namanya Idul Bakhil. Kalau di Ramadan dia rajin ibadah, tadarrus, tahajud, puasa, ngaji, doa, selesai Ramadan dia kembali malas, itu namanya Idul Kaslan. Maka jaga kemenangan spiritual atau kemenangan jiwa. Yang kedua, kemenangan emosional. Bulan Ramadan yang kemarin membimbing kita untuk menuju kemenangan emosional. Emosi artinya sifat, perilaku, dan kondisi yang terdapat pada diri seseorang yang kadang-kadang merasa marah, takut, cinta berlebihan, benci, cemas, dan yang lain. Orang yang puasa dikendalikan nafsunya, dikendalikan menjaga nilai-nilai kesabaran. Karena puncak dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah menjadikan kita menjadi generasi yang ikhlas dan sabar.
Kenapa perlu ikhlas dan sabar? Kalau orang tidak ikhlas berpuasa, bisa saja makan sembunyi-sembunyi, karena puncak keikhlasan adalah merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Dan kalau dia tidak sabar, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Orang yang berbuka, orang yang makan dan minum ketika puasa, meskipun sembunyi-sembunyi, membatalkan puasa. Dan orang yang marah-marah ketika puasa, membatalkan pahala puasa. Karena itu, sabar dan ikhlas adalah puncak nilai yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Dan kemenangan yang ketiga adalah kemenangan intelektual. Yang mana itu? Orang yang berhasil puasa Ramadannya, kecerdasannya akan semakin meningkat, sehingga dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia bisa mempertimbangkan mana yang manfaat, mana yang mudarat. Dia bisa mengerti mana hak, mana kewajiban. Karena itu, kalau ada orang selesai Ramadan, halolo nambah ngasing, tetap kembali tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sesungguhnya dia telah gagal di tikungan terakhir. Karena itu jamaah Jumat sekalian, tugas kita sesudah Hari Raya Idul Fitri adalah menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Orang yang menang bukan orang yang full begadang tahajud selama Ramadan. Orang yang menang bukan orang yang tamat 30 juz selama Ramadan. Orang yang menang bukan orang yang tidak kalah selama Ramadan, tapi orang yang menang adalah orang yang mampu menjaga kualitas dan kuantitas ibadahnya 11 bulan sesudah Ramadan. Itulah sebabnya diibaratkan orang yang selesai melakukan olahraga berat, tidak boleh langsung berhenti, tapi ada masa penenangan, ada masa pendinginan. Selesai puasa 30 hari atau 29 hari, tidak boleh langsung berhenti puasa, tapi ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "thumma atba'ahu," kemudian dia menambah sitta yaum 6 hari min Syawal dari bulan Syawal, seperti orang yang berpuasa sepanjang masa, maka buktikan kemenangan Ramadan kita dengan tidak melewatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, di penghujung khutbah Jumat ini, khatib mengingatkan selesai Ramadan masih ada tugas kemanusiaan. Kalau Ramadan mendekatkan kita kepada Allah, hablum minallah semakin kuat, jangan lupa ada hablum minan nas. Dalam riwayat yang sangat masyhur, Jibril alaihi salatu wassalam pernah meminta Nabi mengaminkan doanya, dan Nabi ikut mengaminkan. Kalau Jibril yang berdoa, Nabi yang aminkan, itu pertanda doa ini pasti diijabah. Yang pertama kata Jibril, "Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah hambamu di Ramadan, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Maka hari ini datangi orang tuanya, minta maaf kepadanya. Kalau sudah wafat, ziarahi kuburnya,
punya rezeki, bersedekah untuknya. Terlalu banyak umat Islam belanjanya jutaan sampai puluhan juta di Ramadan dan Idul Fitri, tapi 1 rupiah pun tidak ada sedekah yang diniatkan untuk almarhum atau almarhumah orang tuanya. Maka sedekah terbaik adalah sedekah diniatkan pahalanya untuk orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Yang kedua kata Jibril, ya Allah, tolaklah seluruh amal ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya, dan begitu juga sebaliknya. Maka ini isyarat kita kembali ke rumah, bangun kebahagiaan, kekuatan dalam rumah tangga. Karena bagaimana generasi-generasi kita yang akan datang ditentukan dari rumah tangga pertama kalinya. Kalau rumah tangga kita kacau, sulit mengharapkan generasi-generasi yang berkualitas. Karena itu saling memaafkan dan membimbinglah supaya di dunia kita bersama, di akhirat juga kelak kita bersama. Dan yang ketiga kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya muslim yang belum saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Hari ini kita harus saling memaafkan. Orang yang lebaran hari Jumat dan orang yang lebaran hari Sabtu, kalau dilakukan dengan sama-sama yakin akan pilihannya, mengharapkan ridha Allah, dua-duanya benar, dua-duanya berpahala, dua-duanya diampuni dosanya, dua-duanya kelak masuk surga. Yang masuk neraka, yang celaka, yang sia-sia kalau yang lebaran Jumat menghina yang Sabtu, yang lebaran Sabtu menghina yang Jumat. Kalau saling menyalahkan, saling merasa benar, lalu muncul kesombongan, inilah yang akan menjerumuskan, mencelakakan kita jatuh ke lembah yang paling dalam di neraka. La yadkhulil jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bakalan masuk ke dalam surga orang yang ada kesombongan dalam jiwanya, dalam hatinya, meskipun sekecil biji zarah. Karena itu saling memaafkan, sambung ukhuwah, perkuat silaturahim. Islam akan kuat kalau umatnya bersatu, dan Islam akan tercerai-berai, akan mudah dikalahkan orang lain kalau kita saling menyalahkan dan mempertahankan ego masing-masing. Semoga Allah menerima amalia kita selama Ramadan. Semoga Allah menerima puasa kita, salat tarawih kita, zakat mal dan zakat fitrah kita, tadarrus Al-Quran kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lain selama bulan suci Ramadan. Dan kita mendapatkan piagam yang paling mahal dan berharga yang bertuliskan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وتعبدنا ودعاءنا وزكاتنا وكل أعمالنا وتمم تكثيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون